Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Amanullah, NIM 530 2019 0073. Dan di sini saya akan memaparkan apa yang saya pahami, apa yang saya dapat dari kitab Tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Fatihah. Disebutkan bahwa Al-Fatihah sendiri ini diartikan sebagai pembukaan kitab secara tertulis, dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan dalam salat. Surat ini juga disebut dengan sebutan Alhamdu dan As-Salah. Hal itu berdasarkan kepada sabda Rasulullah dari Rabb-Nya, "Aku membagi salat di antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku." Lalu surat ini juga secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah. Apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal Al-Fatihah, sebagaimana menurut kebanyakan para qurra dan qurra di Kufah dan pendapat segolongan sahabat tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surah tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh para qurra dan ahli fikih Madinah. Dan mengenai hal ini terdapat 3 pendapat yang mungkin akan saya bahas juga di pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan dari surah Al-Fatihah. Mengapa saya membedah surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah sendiri itu menjadi salah satu rukun di dalam sholat, yang mana sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran, yang mana di sini para mufasir mengatakan bahwa Ummul Quran di sini dimaksudkan yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Dan dikatakan juga kepada Abu Hurairah, kami berada di belakang imam, maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku telah membagi salat menjadi 2 bagian di antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan Bismillah itu sendiri. Bismillah itu sendiri juga menjadi satu rukun di wudhu kita, di
ketika kita bersuci sebelum sholat. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lalu Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yaitu tidak sempurna wudhu bagi seorang yang tidak membaca nama Allah padanya. Maksudnya padanya ini ketika ia berwudhu, sebelum ia berwudhu. Dan banyak juga keutamaan basmalah, seperti ketika ingin makan diutamakan membaca bismillah dulu, habis itu menggunakan tangan kanan dan makan dari makanan yang lebih dekat dari kita dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas ayat yang Alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Jarir mengatakan alhamdulillah sendiri berarti bersyukur kepada Allah semata dan bukan kepada sesembahan lainnya, dan bukan juga kepada makhluk yang telah ia ciptakan atas segala nikmat yang telah dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang jumlahnya itu tidak terhingga, dan tidak ada seorang pun selain dia yang mengetahui jumlahnya. Dan ada juga perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, mungkin bisa dibilang satu diskusi mana kayak ya, mungkin ketika itu para ulama sedang duduk bareng dan membahas mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukru. Dan mengenai obrolan tersebut, setelah diteliti antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan. Yang pertama, alhamdu sendiri itu sifatnya lebih umum dari asyukru karena terjadi pada sifat-sifat yang berkenaan pada diri sendiri atau pihak lain. Misalnya, aku memujinya karena sifatnya yang kesatria dan karena kedermawanannya. Sifatnya yang kesatria dan kedermawanannya ini bisa kita artikan sebagai sifat yang kita puji. Lalu juga bisa diartikan lebih khusus karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Lalu asyukru ini menjadi lebih umum dari alhamdu jika ia diungkapkan melalui, karena ia sendiri asyukru ini, kata asyukru ini itu diucapkan bisa melalui ucapan, perbuatan dan juga niat. Tapi bisa juga lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa aku berterima kasih kepadanya atas sifatnya yang kesatria. Namun bisa dikatakan contoh kalimatnya tuh jadi aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanannya dan kebaikannya kepadaku. Dan demikian itu yang disimpulkan oleh sebagian ulama mutakhirin. Allahu a'lam. Lalu selanjutnya kita akan membahas ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, tapi karena pembahasannya sudah di awal, itu sepertinya tidak perlu diulang lagi karena mengingat durasi. Oke, selanjutnya yaitu Malik Yaumiddin. Pertama kita akan membahas Yaumiddin. Kenapa Yaumiddinnya dulu? Karena menurut saya Maliki itu hanya satu raja, ya raja sifat kerajaannya, tapi bukan yang bersifat absolutnya. Yang membuat ini menjadi absolut adalah kata Yaumiddinnya, yang mana kata Yaumiddin ini itu berarti hari pembalasan atau hari perhitungan bagi semua makhluk. Bisa disebut juga dengan hari kiamat. Mereka diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan ketika masih hidup, dan jika amalnya baik mendapat balasan yang baik, dan jika amalnya buruk maka mendapatkan balasan yang buruk, kecuali bagi orang-orang yang diampuni. Dan pada hakikatnya
Al-Malik sendiri kan nama Allah sebagaimana firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat 23, itu bisa dicek. Dan di kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan juga sebuah hadis marfu yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang menjuluki dirinya adalah raja dari raja-raja, Al-Malikul Amlak. Dan karena tidak ada malik, alasannya adalah karena tidak ada malik atau raja yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan dari hadis ini pula saya menyimpulkan bahwa yang membuat ayat ini menjadi satu keabsolutan, ayat yang bisa dikatakan mempunyai power yang sangat kuat, adalah kata yaumiddin, bukan kata malik ya. Itu menurut saya. Dan selanjutnya kita akan membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, di sini ada dua bisa dibilang dua kalimat yang disatukan, yaitu iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu didahulukan dari iyyaka nasta'in karena ibadah kepadanya merupakan tujuan, sedangkan permohonan pertolongan itu merupakan sarana untuk beribadah. Itu menurut tafsir yang saya baca, dan kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ayat tentang ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan hanya kepadanya permohonan ditunjukkan, maka layaklah jika hal itu diikuti dengan permintaan sebagaimana firman-Nya, setengah untukku dan setengah untuk lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Seperti firman di sini maksudnya hadis qudsi yang saya bawakan di awal di pembacaan keutamaan surah Al-Fatihah, yang mana itu merupakan keadaan yang sangat sempurna bagi yang mengajukan permintaan. Pertama, ia memuji Rabb yang akan dia minta, kemudian memohon keperluannya sendiri dan keperluan saudaranya dari kalangan orang-orang yang beriman melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayat terakhir yang berbunyi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, di ayat terakhir ini Ibnu Katsir sendiri menjelaskan kalau ini merupakan satu penjelasan makna dari siratal mustaqim itu sendiri di ayat sebelumnya, yang mana beberapa referensi yang pernah saya baca, apa sih makna al-maghdub sama ad-dhalin, al-maghdub dan ad-dhalin. Kayak al-maghdub itu ada yang mengatakan di referensi-referensi yang saya baca, seperti di makalah-makalah teman saya, itu maghdub itu Yahudi, kaum Yahudi, dan ad-dhalin itu umat Nasrani. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan kurang lebih seperti itu untuk tafsir surah Al-Fatihahnya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.